cerita Satu atap. atap. Hai, Hai, kami dari cerita Satu atap. atap. Ya, cerita satu atap ini untuk apa? Ini cerita perjalanan kita dari awal ketemu sampai sekarang. Nah, cerita kita, saya Herman, Saya Yeni. ya, itu boleh dikatakan cukup klise ya. Ya, klise seperti apa ini menurut ini? Ya, oke. Jadi singkat cerita kita ini adalah pasangan suami istri yang baru nikah dengan hubungan kita yang dipertemukan dengan jalur dating apps. Oh, Langsung kita buka di awal dulu ya, supaya dating orang apps. dating apps gitu kan Dating ya. apps ada apa aja nih? Coba teman-teman bisa sebut tuh di bawah. Nanti teman-teman komen kira-kira apa aja dan tebak kita ketemunya dari dating apps yang mana. Nanti kita akan spill di tengah-tengah. Tapi ini bukan endorse atau gimana, tapi real kita memang ketemunya dari dating apps ini. Oke. Ya, jadi dari sisiku, mungkin aku cerita dulu dari sisi perempuannya dulu ya. Karena pada saat itu aku sudah di usia 29 tahun, mendekati 30, yang mana aku tinggal di kota kecil, di Pulau Bali, tapi di Bali Utara. Aku tinggalnya itu di kota Singaraja, yang mana terkenal dengan lumba-lumba. Nah, itu kita bilangnya Lovina lah ya. Mungkin ada yang tahu, asal dari sana. Nah, seringlah ada sentingan kata-kata dari orang yang bilang, ih udah umur segini kok belum punya pasangan, kok belum punya suami, belum nikah gitu kan ya. Terus habis itu, ya Berarti kayak udah dikejar-kejar gitu ya? ya bukan dikejar terus sih, tapi biasanya kan kalau normalnya gitu lah ya orang bilang, kalau cewek tuh paling enggak, ya mungkin 25, 26, 27 udah nikah gitu kan ya. Kok ini kenapa udah 29 mau 30 kok belum, bahkan pasangan aja belum punya nih gitu kan. Masih jomblo gitu kan. Nah terus, satu sisi aku sempat kayak mengabaikan, udahlah cuman omongan orang doang yang jalannya juga aku. Nah tapi semakin jalan beberapa selang itu aku juga mulai berpikir dengan diriku sendiri, oh iya juga ya, yang dibilang orang itu ada beneran juga sih gitu kan. Memang nggak salah dan nggak gimana-gimana, tapi emang proses hidup orang kan harus seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau hidup, minimal lah kita kayak punya teman hidup sampai tua gitu kan. Bukan yang kita bakal hidup sendiri sebatang kara. Mungkin keluarga ada, tapi keluarga kan nggak bakal bisa nemenin kita sampai kita tua gitu loh. Full 24/7 gitu kan. Supaya aku mikir, kayaknya aku perlu deh punya teman hidup. Aku bilang gitu ke diriku sendiri. Bukan pacar, tapi teman hidup. Nah, terus habis itu aku mulai mikir lagi, gimana ya caranya buat nyari orang yang benar-benar bisa jadi teman hidupku nih, bukan cuma sekedar pacar. Kira aku konsultasi ke teman-teman, kayak lebih cerita gitu sih ya, gimana ya dengan teman-temanku yang sebelumnya udah pernah ngelewatin faseku gitu kan. Dia bilang, nih coba aja lah kamu introspeksi diri, apa yang perlu kamu ubah, apa yang kamu perlu benerin dalam hidupmu, dalam keseharianmu gitu lah ya. Mungkin coba perbaiki diri, gali diri, potensi diri apa yang lebih baik lagi gitu kan. Nah itu dari sana, aku cobalah buat lihat, aku mulai ngaca setiap hari, bercermin dengan diri. Kayaknya mungkin aku lebih yang looks aja lah dulu yang perlu diperbaiki mungkin. Namanya kenapa dengan looks? Apakah jerawat atau gimana? Jadi the looks yang aku maksud tuh kayak lebih ke postur tubuh. Karena pas waktu itu aku bisa dibilang agak berisi lah ya, chubby gitu loh. Tapi bukan yang sampai obes, cuman berisi aja gitu loh. Cuman kayaknya mungkin kalau aku mengecilkan sedikit lebih enak dilihat, lebih good looking gitu loh. Jadi akhirnya aku memutuskan buat cobalah aku buat berolahraga. Aku nambah aktivitas untuk diriku sendiri. Jadi mungkin kayak lebih, awalnya pun mungkin kayak lebih self love gitu loh. Mencintai diri sendiri dulu lah gitu. Sebelum aku bisa mencintai orang lain, aku coba nih ciptain dulu diriku sendiri. Nah, oke. Gitu kan.
Ya udah dari sana akhirnya aku coba buat olahraga, aku komit, ya udahlah coba aku olahraga dulu. Aku mulai nih dengan jalan kaki 45 menit sore, kadang pagi tapi lebih sering sore. Terus habis itu udah berjalan berapa minggu aku merasa kayaknya nggak bisa nih kayak gini terus, cuma jalan doang. Mau lari pun juga kayak pas badanku tuh masih berat gitu. Terus kayak capek saat itu aja. Terus aku juga udah mulai dengerin podcast tentang orang yang menjaga untuk olahraga tuh gimana yang bener. Terus banyak yang buat bilang lebih ke gym kan. Terus akhirnya aku mikir ya udahlah aku coba pergi gym gitu kan. Aku pergi ke gym buat untuk lebih ke masa otot kan. Terus aku mikir ke sana ya udah aku coba akhirnya buat nge-gym yang dimana pertama aku nge-gymnya mungkin kayaknya masih gerakan yang salah, terus habis itu repetisinya juga mungkin nggak bener gitu kan. Akhirnya aku coba teman-temanku yang udah pernah olahraga gym gitu, aku tanya gimana caranya, akhirnya diajarin, aku mulai enjoy, aku jalanin, terus aku lebih inisiatif buat masukin ke sosial media. Aku upload lah keseharianku, aku nge-gym kayak gitu kan. Terus kayak interaksi teman-teman di online ku tuh juga bagus gitu, malah mensupport gitu ya, bagus buat olahraga apa segala macam. Jadi aku makin semangat gitu kan. Nah, tapi ada salah satu temenku yang lain agak beda nih komennya. Ian apa kabar? Udah mulai hidup sehat ya sekarang? Dia bilang gitu. Iya nih, aku mulai coba buat olahraga. Terus habis itu makin lama ngobrol, dia bilang, gimana ya di sana sudah punya pasangan apa belum? Terus aku bilang, oh ya lagi belum nih, aku bilang gitu, cuma lagi fokus buat diri sendiri aja. Terus dia bilang, mau coba tuh download aplikasi dating apps, dia bilang gitu. Oh, dating apps. Oh ya udah, namanya apa? Disebutin lah, bla 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 namanya. Nah, kita belum buka ya, Nanti. Teman-teman sabar ya. Oke. Terus habis itu, akhirnya aku download lah aplikasi itu. Aku download, ya sempet lah main kayak sebulan mungkin lah ya, aku coba. Terus lama-lama kok kayaknya bosen. Memang sih pasti aja ada yang match gitu kan, sama orang yang mungkin cocok dengan kriteria sama-sama oke. Sempet chat, cuman pas waktu itu kayaknya kurang ya gitu, kayak nggak ketemu chemistry-nya gitu. Terus habis itu kayak cuman chat habis itu hilang, kayak cuma sekedar awal-awal doang. Jadi aku bisa males. Jadi aku nggak lanjutin lagi, aku hapus tuh aplikasi. Udah say goodbye kan, aku lagi kembali lah fokus kayak kemarin, olahraga, posting IG, Facebook, segala macam gitu. Nah suatu ketika kembali lagi aku ada di titik jenuh itu. Jenuh ya kayak gini juga. Mungkin misalnya aku kayak agak cepet bosanan atau karena belum ketemu yang pas gitu ya. Udah aku download lagi aplikasi itu. Uninstall ya. Oke. Agak galau ya anak ini. Ya. Nah terus gue download lagi lah ke Lebaran. Tring. Mulai nyari lagi. Nah pas waktu itu aku sudah mencoba buat nggak mau nyari yang jauh. Aku mau setting itu supaya dia cuma lokasinya se-Bali aja. Aku punya komitmen, aku nggak mau buat nyari pasangan ataupun temen chat-chatanku ini nanti tuh terlalu jauh. Aku mau lingkupnya kecil aja se-Bali. Aku udah atur lingkarannya pokoknya se-Bali. Nah, which is dimana satu Bali itu besar loh dibandingin satu kota. Iya. Cuman se-Bali ya, aku nggak mau dia tuh di luar Bali gitu. Pokoknya aku mau di Bali. Udah nyari kayak gitu. Udah akhirnya pas deket-deket Lebaran tuh udah aku ingat deket-deket Lebaran aku download aplikasi aku main kayaknya baru swipe lagi sekitar ya mungkin 2 hari 3 hari gitulah ya. Tiba-tiba ketemulah dengan Bapak Herman, Koko Herman ini. Tiba-tiba pokoknya aku swipe terus akhirnya kita match gitu kan. Nah cuman kalau di aplikasi ini kan harus yang cewek duluan tuh yang say hello. Jadi aku say hello dulu, hai kayak gitu doang. Salam kenal ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus besok akhirnya dia bales, mulailah kita chat. Perkenalan biasa lah kayak dari mana, apa segala macam. Nah yang bikin aku kaget,
aku kan sudah menjelaskan ya tadi kalau aku tuh pengen nyari Bali. Pertemanan singkat, aku nanya asal dari mana. Nah, dia bilang dia tuh asalnya dari Surabaya. Lah agak, kok Surabaya? Nah, pasti pada heran kan? Ini negara. Ya. Pada posisinya dia tuh di negara kan kelihatan tuh lokasinya tuh di mana. Masih di Bali harusnya. Ya, kita match ketemu di sesama Pulau Bali. Tadi dia bilang mau satu lingkupnya Satu Pulau pulau. Bali, satu Pulau Bali. Nah, sedangkan aku dari Surabaya. Menurut teman-teman, aku merantau atau gimana? Coba teman-teman tulis di komen. Ya. Aku sedang ngapain nih? Oke. Terus? Nah, terus habis itu chat. Ternyata dia tuh bukan orang Bali kan, agak pesimis gitu lah. Aku Surabaya, asli Jawa, Surabaya, Medok. Ya, cuma kalau di chat kan nggak kelihatan ya bahasa Medok. Nah gitu. Nah, terus habis itu ya udahlah nggak apa-apa. Paling ini cuma sekedar jadi temen chatanku doang, nggak bakalan lanjut. Samalah kayak sebelum-sebelumnya. Diskeptisin dulu. Iya, aku udah, underestimate banget lah gitu, males gitu kan. Terus habis itu dia mencoba buat nyuruh aku, ini IG-ku follow dong. Disebutin namanya Herman Halim. Ya, satu sisi itu penasaran bisa cari ya. Herman Halim. Terus abis itu ada dua yang aku pikirin pada saat itu. Apa tuh? Satu tuh aku nggak suka sebel. Kok dia dengan PD-nya sih langsung ngasih IG-nya dan suruh aku follow. Aku perempuan nih. Aku udah say hello duluan loh di dating apps tadi pertama. Masa aku harus follow lagi? Yang kedua, aku tuh penasaran. Dan kebetulan nama kita tuh sama, ada embel-embel marga kita tuh sama. Jadi nama akhirnya dia kan Herman Halim, namaku Yennifer Surani Wijaya Halim. Nah jadi aku bilang, loh nama kita kok sama ya, ada Halim-Halimnya, aku bilang gitu. Dan aku penasaran, akhirnya aku carilah IG-nya, aku search Herman Halim, keluar kan aku lihat, yang selanjutnya lagi yang aku buat makin penasaran lagi nih. Penasaran lagi. Okay. Kan langsung kelihatan tuh kalau kita belum follow ada mutual friends yang sama. Nah itu mutual friends yang sama kebetulan itu temanku SMA. Curiga lagi lah aku nih. Kok bisa orang ini kenal dengan temanku ini? Ada hubungan apa? Apakah temen kah? Atau mantan mungkin? Atau apa gitu kan ya. Sedangkan jelas-jelas kan udah tahu di Surabaya dianya. Aku di Bali gitu. Temanku ini juga dulu orang Bali karena satu SMA kan. Akhirnya aku tanya, kamu kok bisa kenal orang ini gimana? Gitu. Ya udah. Akhirnya aku tanya terus dijelasin kalau dia tuh temannya dia itu merupakan adik kelasku waktu kuliah. Dan aku udah tahu sih kalau temannya si Yeni itu juga asli Singaraja. Nah, cuman kalau akunya tuh nggak kepikiran sampai sana gitu loh. Ternyata adik kelas gitu kan. Ya udah, jadi aku cobalah lanjut buat ngobrol lagi kan, panjang lebar sudah temenan juga di IG, udah saling follow. Terus habis itu udah lumayan kita kira tuh pindah chat dari udah meninggalkan dating apps itu, kita nggak chatan di sana, kita pindahlah chatting di IG. Nah, mulailah lagi kayak pendekatan, ngobrol apa gitu kan, balas-balasan. Intens tapi nggak intens banget juga gitu loh. Kalau emang mau balas, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Lebih kayak gitu, jadi kayak yang santai gitu kan. Nah terus habis itu mulai lagi lah nih yang si dia buat bilang, ini ya nomor WhatsAppku kalau mau follow. Mulai kesel aku itu. Ini orang udah yang kesekian kali yang buat nyuruh aku lagi buat yang pertama kayak nge-save nomor, habis itu nyari IG-nya dia. Aku nggak mau dong. Ngapain harus aku lagi yang nge-add WhatsApp-nya gitu. Ya udah aku biarin aja, aku abaikan gitu kan. Nggak aku save juga, aku lewatin. Terus habis itu ngobrol lagi. Dia juga nggak maksa sih harus yang sampai aku nge-follow saat itu juga harus
nge-DM WhatsApp saat itu juga tuh syukurnya tuh enggak ya. Jadi aku cukup sampai sana selesai, terus lanjut cuman chat-chatan via IG. Terus habis itu dia mau nanya sesuatu dan memang harus dikirim lewat WhatsApp. Terus dia langsung bilang, ya terus gimana aku caranya ngirim kalau aku nggak tahu WhatsAppmu? Ih pinter dia gitu kan, cara mancingnya gitu kan. Sesusnya jadi aku buat luluh lah sedikit gitu ya, perempuan yang tadi aku kesel jadinya ya udah aku kasih ini loh WhatsAppku gitu. Akhirnya dialah yang nge-save dan dia kira saya Allah aku duluan. Kita ngobrol gitu. Mungkin sampai sana aku juga teman-teman penasaran nih gimana kalau dari sisi cowok. Kan kita sesama pencari ya. Coba ceritain dari sisi cowok dulu biar nanti kita bisa ngeklop cerita setelah chat di WhatsApp. Oke, ya berarti mentoknya ketemunya sampai di WhatsApp dulu ya. Kita flashback lagi versi aku ya. Background story hampir sama. Kenal aplikasi ini dikasih tahu teman. Waktu itu kondisi kita lagi kerja bareng. Aku fotografer waktu jam istirahat, kita lagi sholat, kita ngobrol-ngobrol sama teman. Gimana kabar? Berapa lama nggak ketemu ya? Udah ada pasangan belum? Belum, aku barusan selesai break, ada bla 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 lah. Sekarang masih masa tenang dulu. Ini loh, coba instalin ini. Aku sama pasanganku kenal dan deket dari aplikasi ini. Nah, aplikasinya apa? Dia ngasih tahu namanya Bumble, ya aplikasi kuning. Loh, apa sih itu? Aku nggak ngerti aplikasi Bumble. Sebelum-sebelumnya kalau Tinder, aku pernah tahu. Itu udah lama banget. Terus habis itu, setelah itu ada Tantan. Ya, terus habis itu aku ada main lagi dengan GMB, yaitu Coffee Meet Bagel. Nah, semuanya ini udah nggak lanjut lagi lah ya. Terus kasih tahu katanya kalau yang Bumble ini bisa ngefilter sesuai keyakinan kamu. Jadi kamu bisa bla 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 lah. Udah. Karena sudah mencoba 3 ini kayaknya nggak nemu yang cocok. Coba siapa tahu di sini mungkin filternya beda. Nah, singkat cerita udah download, ada juga ketemu match tapi nggak cocok. Terus ternyata aku tuh sempet ada mangkel loh sama temanku, dia bilang katanya bisa langsung ngefilter sesuai keyakinan. Tetapi ketika mau tak filter, jedok mentok di harus pro. Nah, sebelum-sebelumnya di semua aplikasi yang awal tadi, aku nggak pernah mau ngeluarin duit untuk jadi pro ya. Tapi out of nowhere, entah kenapa, ya udahlah. Aku langganan dulu, subscribe sebulan. Berarti Bapak niat ya? Iya. Oh, niat dia mau nyari pasangan di Iya, Bumble tapi ini. out of nowhere loh ya. Kalau sebelum-sebelumnya niat juga, tapi nggak sampai yang mau ngeluarin untuk subscribe. Ya udah, singkat cerita udah subscribe, ngambil yang pro supaya bisa nih ngefilter sesuai keyakinan. Karena yang sebelum-sebelumnya itu ngefilter sesuai keyakinan saya itu susah banget. Dimana itu berkatakan jumlahnya kecil, ya nggak banyak. Oke. Dari sana swipe kena nggak cocok, ya udah lanjut. Nah, singkat cerita yang tadi ada di negara itu karena kondisi saya sedang berlibur dengan keluarga. Kok bisa ada di negara? Kan kalau kita dari dari Surabaya, Banyuwangi, Gilimanuk mau ke Kuta atau Denpasar kan harus dari penyeberangan. Kondisinya udah kemalaman, jadi saya sama keluarga memutuskan untuk menginap, istirahat ya, atau rest dulu di kota negara. Itu 2 jam ya dari Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di sana sampainya udah jebret, kita istirahat, dan di situ ada waktu selah, saya juga swipe. Nah, ada nih Singaraja juga sama. Dan besok paginya ada chat lagi kan sebelum aku lanjut ke Denpasar. Aku ya memang bilang, dari mana? Dari negara. Karena kondisi itu aku di negara. Setelah dia tanya, asalnya mana? Surabaya. Ya, dia kaget. Itu yang buat aku agak pesimis awalnya kan. Males banget deh. Nanti paling cuma ngilang-ngilang lagi gitu kan. Kayak tadi aku bilang.
Nah, terus chat-chatan kita ada apa namanya? Pertama dari si Bumble tadi, terus mulai ke sosmed. Itu salah satunya juga filterku sih. Kenapa? Sebelum-sebelumnya aku juga udah kenal banyak. Aku pertama sih akan ngefilter dari cara ngobrol. Kalau ngobrolnya nggak nyambung, aku nggak akan langsung ini loh, sosial mediaku, Instagramku ini. Nah, kenapa aku ngasih ke Yeni? Ya gitu, salah satu juga aku ngefilter. Kalau cewek ini ada intensi nggak sih, tertarik nggak ke aku? Aku kasih, ini Instagramku, biasanya kan cewek kepo ya. Kan kalau biasanya kepo tapi gengsi. Nah, kalau biasanya kan cowok yang, Instagrammu apa, nomormu berapa. Kali ini saya menggunakan reverse psychology. Waduh, kalau agak salah, tolong, kalau gitu salah tolong dikoreksi ya kata-kataku. Maksudku, aku mau coba ngebalik sih. Kalau selama ini kan aku yang tapi aku nggak tahu nih sisi cewek ini ada intensi balik nggak ke aku. Di saat itu, aku sudah berpikir, salah satu filterku, cewek ini ada tertarik nggak dengan aku kasih ini Instagramku nggak aku private, jadi kalau teman-teman ketemu Instagramku mau dicek silakan. Jadi aku persilakan Yeni untuk ngecek mau dari tag, dari foto, dari mention atau dari apapun silakan. Dan akhirnya memang tadi disebutkan kalau kita ada mutualan friend. Dari sana kita chat-chatan lagi, ya masih chat, tapi yang nggak langsung balas bla 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 gitu ya, masih ada kesibukan masing-masing. Karena kan toh masih awal juga kan. Ya, masih tahap PDKT jadi, kan. Dia mau nebar jaring ke yang lain silakan, aku mau nebar jaring ke yang lain pun juga oke, karena kita kan belum ada komitmen. Ya, terus aku ngerasa chat dengan dia ini sefrekuensi, kepingin tahu lebih detail, aku tadi pancing. Kasih Instagram, WhatsApp, ini nomorku. Nah, itu filter keduaku. Kenapa? WhatsApp itu sudah masuk ke ranah pribadi ya. Kalau sosial media siapapun bisa follow, bisa Kan kalau udah WhatsApp kan istilah nomor pribadi. Aku ini udah ada niatan nih ke kamu, aku kasih. Ya kayak tadi yang Yeni cerita, masih belum ya. Terus gimana perasaannya waktu aku akhirnya enggak waktu nge-WhatsApp? Kamu enggak nge-WhatsApp sih? Ya, it's okay, nggak masalah. Oke, berarti ya udahlah, berarti emang belum masuk nih pancinganku. Ya, belum masuk pancingan atau mungkin dia juga belum yakin ya. Aku sih dari positifnya mungkin dia belum yakin sama aku. Karena tujuannya dari awal aku juga mencari teman hidup, tidak mau lagi cari yang cuma sekedar have fun, bla bla bla. Kalau ternyata toh dia tidak nyaman sama aku, ya mending cut di situ. Ya kalau dia tidak ada intensi sama-sama tertarik dengan aku, tidak ada sama-sama penasaran, ya udah lebih baik selesai di awal daripada ditutup-tutupin ya dengan fake tutupin muka bla 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 bla, akhirnya baru tahu tengah-tengah duar. Nah, itu udah buang waktu banget. Jadi lebih baik dari awal kita tuh sama-sama jujur, maunya tuh apa, kita terbuka, kehidupan kita sehari-hari itu gimana, kita tuh sebenarnya mau nyari apa kayak gitu. Terus habis itu kayak apa yang kurangnya kita tuh sebaiknya itu yang diutarain dulu di awal, meskipun nanti terakhir dia malahan ilfil, ya silahkan. Ya udah, nah ya itu udah. Justru enak. Bagus. Kalian sudah terfilter nih, tersaring, berarti orang ini nggak cocok. Iya, nggak bisa menerima kekurangan kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita udah cerita kurangnya, terus bisa dia terima, otomatis selebihnya pasti dia bisa nerima kita jauh kan. Kalau kurangnya itu bisa diterima, berarti kita bisa lanjut. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah selesai di sana aja gitu. Jadi pas waktu itu dari segi aku ya juga sudah bisa terbuka, dia juga terbuka. Terus kita akhirnya ke WhatsApp kan, yang tadi kita lanjutin ya. Mulailah kita akhirnya ngobrol lebih intens. Nah, ngobrol intensnya masih lewat chat. Tapi untuk lewat telepon, aku punya cara sendiri. Gimana tuh? Nggak mungkin toh kita ketika chat terus tiba-tiba aku telepon. Nggak mungkin.
aku kasih kata kunci. Gimana tuh? Ketika chat, ketika ngobrol-ngobrol ya, pokoknya kita ada topik obrolan ya. Tapi jangan langsung ke fokus ke sana. Aku ada kata kuncinya, kapan-kapan boleh nggak aku telepon? Nah, kata kuncinya di kapan-kapan. Nggak harus sekarang, nggak harus besok. Bisa juga seminggu lagi, bisa juga bulan depan. Kapan-kapan. Nah, dia bilang, oh oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan aku pada saat itu dia bilang mau telepon, aku sih kayak, ya bukan yang berharap harus langsung ditelepon juga. Kalaupun misalnya dia mau telepon, ya silahkan. Jadi aku kayak lebih welcome gitu loh, boleh. Kalau mau kenalan lebih lanjut, lebih dekat lewat telepon, boleh. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya aku seneng pada saat itu, dia udah izin dulu loh ke aku. Bukan yang kayak langsung agresif banget, langsung telepon, langsung apa. Jadi dia tuh menanyakan kondisiku saat itu. Bisa nggak nih kalau aku telepon? Boleh nggak sih kalau aku telepon? Jamnya kapan, timingnya kapan? Jadi kan pas moodnya sama-sama enak, bisa ngobrolnya enak. Itu yang nilai nilai positif yang aku pas waktu itu bisa untuk terima. Pertama kali telepon, aku tanya, aku mau nelpon setelah ini, kamu kosong nggak? Iya. Nah, setelah telepon pertama, aku masih ada 2-3 kali izin. Setelah itu udah tahu ya, udah tahu aktivitasnya, jadi langsung telepon. Begitupun juga ketika waktu mau video call pertama. Iya, video call pertama. Kenapa aku tadi untuk masalah telepon itu tanya? Karena satu, aku ingin memberikan si cewek ini, dia bisa menentukan dia mau gimana. Termasuk juga kayak tadi, waktu ngasih Instagram sama ngasih nomor WhatsApp, dia bisa memilih. Aku mau kasih apa enggak, mau iya telepon apa enggak, mau nge-follow apa enggak. Bukan aku sebagai cowok yang maksa, oh tak telepon sekarang harus diangkat, aku minta nomormu sekarang harus dikasih. Enggak. Tapi aku berikan opsi ke dia. Nih, begini, diriku begini, kamu mau open, oke apa enggak? Gitu. Itu sih. Mungkin itu juga salah satu trik ya, kalau ini yang nanti nonton cowok, supaya jangan kayak gitulah terlalu ngejar ke cewek. Karena kadang cewek tuh juga, wah trikmu kayak gini tuh udah kebaca banget gitu deh. Coba deh kamu lebih pinter dikit buat bikin trik. Gimana nih supaya cewek tuh jadi penasaran gitu. Jadi itu tuh buat jadi lebih enak gitu loh pancingannya buat si cewek. Jadi nggak penasaran. Ibarat kalau misalnya kamu nonton film, jadi biar alurnya tuh nggak kebaca gitu. Plot twist. Kayak gitu. Oke, kayaknya seru nih obrolan kita. Tapi berhubung dengan waktu ya. Ya kita akan lanjut di part berikutnya, di mana kita akan membahas first time kita ketemu. Ya, sampai akhirnya kita bisa ketemu, sampai kita bisa nikah, nanti kita share sedikit trik-triknya tuh gimana, kita trik sebagai cewek juga, dan trik versi cowoknya juga, supaya kalian siapa tahu yang masih jomblo bisa punya pasangan lewat, kayak kita ini lewat dating apps gitu. Jadi disclaimer, kita itu bukan di endorse dari dating apps ini ya, dari Bumble tuh enggak sama sekali, cuman karena kita jujur pengen mereview apa dengan yang terjadi dari kita bisa ketemu sampai sekarang. Oke. See you teman-teman. See you.